Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul idata walitukabirullaha ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang dahulu sebelummu, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Puasa itu beberapa hari yang ditetapkan, yang ditentukan. Maka barang siapa yang ada di antara kalian dalam kondisi keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka mendapat rukhsah keringanan, bisa menggantinya dengan hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Dan kepada orang-orang yang telah dinyatakan sebagai pikun, tidak berdaya, dapat membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Maka barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan tatawu, yaitu amalan-amalan sunnah kebaikan, maka dia itulah yang lebih baik amalan-amalan itu untuknya. Dan jika kamu puasa, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bulan Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran, berfungsi sebagai hudal linnas, pedoman petunjuk hidup bagi manusia, dan menjadi penjelasan-penjelasan yang menerangkan dari petunjuk-petunjuknya dan menjadi alat pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan di antaramu bulan Ramadan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dapat menggantinya dengan hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan.
dan sempurnakanlah bilangan puasa itu selama 1 bulan penuh, dan agungkanlah, besarkanlah Allah atas apa yang telah diberikan petunjuknya kepadamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah, yang pada pagi hari ini terpilih sebagai hamba-hamba Allah untuk dapat mengalahkan kesenangan sebahagian manusia, yaitu kesenangan pagi ini adalah bagaimana merapatkan selimut untuk melanjutkan tidur. Apalagi di daerah kita sudah dikenal daerah yang sejuk dingin. Untuk tidur jam-jam segini itu memang lebih mengasikkan. Akan tetapi kita tahu seruan muazin, as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih utama daripada tidur. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pun bergerak, kita pun kemudian memasang niat untuk melangkahkan kaki, meskipun kondisi ibu dan bapak sebenarnya tidak seperti waktu 40 tahun yang lalu. Ada jalannya yang sudah tidak terlalu lurus. Kadang-kadang mestinya ke depannya ke samping kanan atau samping kiri, karena sudah langkah-langkah kakinya sudah semakin berat. Ini dapat dipahami, dimaklumi. Yang ada adalah semangat hati, semangat iman demi untuk mentaati seruan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, selanjutnya mari kita mohon pada Allah, semoga Allah menyampaikan sholawat dan salam kita buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Jihad FM di mana saja berada, ataupun saudara-saudara kita, keluarga kita yang mengikuti acara live streaming secara langsung dari Masjid Al-Jihad ini, yang di mana saja berada, yang lebih jauh jangkauannya, yang telah bergabung pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menghadapkan pikiran kita, hati kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal 1 hari lagi. Besok malam kita sudah taraweh. Jadi hari ini, hari Ahad tanggal 28 Sya'ban ini merupakan hari di mana 2 hari menjelang kita menghadapi bulan suci Ramadan. Berbagai persiapan-persiapan yang tentunya juga oleh guru-guru kita telah disampaikan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, agar supaya kita dapat benar-benar melaksanakan ibadah tahunan puasa di bulan Ramadan ini sedapat mungkin kita lakukan dengan sesempurna mungkin. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, terkait dengan ini, seperti pada hari Ahad yang lalu sudah kita sampaikan,
berbagai himbauan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan sekaligus sebagai keputusan-keputusan untuk membimbing umat dalam rangka beribadah ini sudah disampaikan beberapa petunjuk-petunjuk agar diindahkan oleh umat, supaya kita dalam beribadah ini tidak akan menimbulkan masalah, tapi bagaimana ibadah yang kita lakukan menjadi satu solusi di dalam kehidupan kita, baik itu menyangkut kesehatan, menyangkut keselamatan, ya, menyangkut kesejahteraan. Nah, ini perlu diindahkan oleh kita sekalian, karena ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, sudah sama kita maklumi bahwa kondisi kita pada saat ini belum dicabutnya dari masa pandemik 19 corona. Oleh karena itu, meskipun sudah mendapat atau ada izin untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, di langgar, di musola, di surau, tapi tetap kita menggunakan aturan-aturan yang berlaku agar supaya nanti tidak menimbulkan masalah baru. Nah, ini harus menjadi catatan bagi kita sekalian. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, itu adalah mengikuti tata cara kehidupan secara sosial. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian kita sekalian. Kemudian yang kedua, ibu dan bapak yang kami hormati, tidak kalah pentingnya adalah kesiapan jiwa kita, bahwa apapun yang kita lakukan ini, ibadah apapun, hanya ada satu di antaranya yang harus menjadi perhatian kita semua. Amal ibadah itu ditentukan dengan nawaitu, niat. Ya. Nabi kita telah mensabdakan dalam hadisnya, innamal a'malu bin niat wa innamal likulimri'im ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan semua kita tergantung kepada niatnya. Sesungguhnya orang akan mendapat memperoleh apa yang menjadi niatnya. Kalau niat puasanya ingin mendapat sehat, insya Allah akan diberi kesehatan. Kalau puasanya diniatkan karena untuk merampingkan badan, diet, ya akan dapat insya Allah. Tapi tentunya kita bukan seperti itu yang dimaksudkan, bahwa niat yang kita pasang adalah dalam rangka untuk mengindahkan perintah seruan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah yang memang Allah wajibkan kepada kita. Ini artinya dimaksudkan bahwa ibadah kita itu adalah semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Misalnya kalau ada kita atau yang baru punya mertua misalnya, puasanya karena mertua, jangan. Kalau baru punya menantu, puasanya karena menantunya, jangan. Tapi puasa ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita jadikan sebagai pedoman, ya, sebagai petunjuk. Mengapa kita puasa? Karena tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyeru, memanggil kepada kita selaku orang yang beriman. Dan ini sudah kita hafal insya Allah, karena sudah berpuluh-puluh kali kita puasa. Dan ayat ini juga sering kita baca, sering kita dengar. Inilah yang menjadi pedoman kita.
bukan karena yang lain, tapi adalah kita laksanakan puasa itu karena seruan, panggilan, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Arti orang yang beriman itu apa? Orang yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya dan yakin kepada kitab Allah Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dengan kalam-kalamnya, dengan firman-firmannya, bahwa kalamullah Al-Quranul Karim ini adalah menjadi petunjuk, pedoman bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Jadi jangan ada jangan ada keraguan terhadap kebenaran Al-Quran ini. Yang dimana Al-Quran ini yang tidak perlu kita ragukan, menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ayat berikutnya dijelaskan, namanya itu tafsirul ayah bil ayah. Yang menafsirkan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa gambaran orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan. Orang yang bertakwa yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang itu percaya, orang itu yakin kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang tidak tampak, yang tidak kelihatan, abstrak. Akan tetapi ketidaktampaknya, abstraknya, tidak terlihatnya bukan berarti tidak ada. Dia ada tapi tidak dapat kita lihat. Pertama sekali kepada zat Allah, kita memang tidak bisa melihat. Akan tetapi bukan lalu yang tidak dapat kita lihat itu bukan berarti tidak ada. Zat Allah Subhanahu wa taala ada, sang pencipta alam semesta. Ibu-ibu dan kita yakin dan percaya itu. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu seperti itu. Kita meyakini itu. Apalagi selain dari zat Allah Subhanahu wa taala, ada makhluk. Kalau Allah adalah zat yang gaib, tapi kalau yang lain gaib tapi dia berupa makhluk, makhluk yang gaib. Misalnya roh kita, nyawa kita. Percaya bahwa hidup kita ini, kita dikatakan hidup, kita bisa hidup itu selama masih ada roh kita, ada nyawa. Kalau nyawa roh kita sudah pergi, maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang bisa diperbuat kalau roh kita sudah pergi, sudah meninggalkan badan kita, jasad kita? Nggak bisa lagi yang bisa kita perbuat. Sekalipun seumur hidup kita, roh yang ada di dalam diri kita, nyawa yang ada di dalam tubuh kita, tak pernah sekalipun kita melihat. Bule panjang, ya, runcing, besar kecil, nggak tahu kita, nggak pernah lihat. Tapi kita dapat mempercayai, meyakini bahwa hidup kita ini ada roh itu, sekalipun tidak pernah kita lihat. Tapi roh itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan di dalam tubuh kita. Ada yang sesungguhnya inilah sebenarnya inti kehidupan itu. Meskipun terkadang
inti kehidupan roh nyawa ini sering-sering oleh manusia diabaikan. Padahal dia menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ya kan? Kita dapat merasakan bagaimana lezatnya sate Padang kalau kita masih punya roh, masih punya nyawa. Kalau nyawa sudah pergi, jangankan sate, rendang saja tidak tahu. Ya kan? Menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan, ya kan? Jadi ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, orang yang bertakwa itu pastinya cerdas, mengerti apa yang sebenarnya sesuatu yang penting dalam kehidupan, ya kan? Percaya dia kepada yang gaib itu. Nah, itu roh kita. Jadi ini untuk dalam rangka sebenarnya perbandingan, dalam rangka untuk agar kita bisa mengenal Allah itu antara lain dengan cara kita mengenali diri kita sendiri, ya kan? Ya. Maka orang-orang tasawuf atau filsafat mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Siapa dapat mengenali dirinya, maka dia pasti mengenali Tuhannya, ya kan? Jadi artinya dapat mengenali dirinya bahwa dia hidup ini terdiri dua unsur, ada jasmani, ada rohani. Nah, inilah ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, hal yang gaib seperti itu kita percayai. Nah, sehingga dengan kepercayaan itu memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka dipanggillah puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Meskipun puasa itu adalah rukun Islam, tetapi yang dipanggil oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu percaya kepada Al-Quran, dijadikan sebagai petunjuk, sebagai orang yang bertakwa, dan dia percaya kepada yang gaib. Karena puasa ini lama, setidaknya di tempat kita ini 13 jam satu hari, dari terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari, ya kan? Di selain Allah Subhanahu wa Ta'ala diyakini, walaupun tidak dapat kita lihat, tapi Allah itu melihat kita di mana saja, ya kan? Kapan saja. Ibu kuncilah rumah, jendela, ibu padamkan lampu, masuk dalam kamar, masuk dalam di bawah dipan, bawalah makanan situ. Jangan ngece, Allah tidak tahu kok, tidak ada orang kok, tidak ada yang nampak kok. Allah tahu. Allah itu la ta'khuzuhu sinatu wala Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Tuh. Kemudian siapa lagi yang mengawasi kita? Ada malaikat raqib dan malaikat atid. Gaib juga, tidak pernah kita lihat, tapi mereka berdua itu ditugaskan oleh Allah untuk mencatat semua perbuatan manusia. Yang raqib di sebelah kanan mencatati segala kebaikan. Oke? Ibu Hajah Pono memberikan pembebasan lahan sekian tadi, Ibu Hajah Firman, dan yang ibu-ibu bapak yang lainnya dicatati, baik disiarkan maupun tidak disiarkan. Semua amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat raqib yang baik-baik, ya kan? Diam-diam kita masukkan uang dalam kotak celengan, dicatat oleh malaikat raqib. Nah, jadi mencatati semua kebaikan. Langkah ibu dan bapak dari rumah ke masjid Al-Jihad dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat. Langkah demi langkah. Yang punya mobil pakai mobil, bersyukur kepada Allah.
Orang berjalan kedinginan, pakai motor kedinginan. Kita yang punya mobil, ibu bapak pakai mobil, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dicatat itu. Nah, malaikat atid mencatat yang tidak baik, yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya kan? Jadi di dalam hal ini itu semua yang gaib. Dan itulah ibu-ibu, maka puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Mari kita semua perbaiki iman kita. Karena kata Nabi, jadidu imanakum. Update, perbarui imanmu. Dengan cara apa? Ya banyak zikir, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu mengupdate daripada keimanan kita, memperbarui iman kita. Dicas, kalau ibarat akinya itu yang sudah redup, nah, maka dicas menjadi nanti menjadi kuat apinya. Nah, puasa ini perlu persiapan semangat yang tinggi. Karena betapa tidak, walaupun kita puasa, pekerjaan-pekerjaan lainnya tetap harus dikerjakan. Bukan lalu karena puasa kita menjadi orang letoy, ya kan? Tidur sepanjang hari, bukan. Puasa ya puasa, tapi aktivitas pekerjaannya tetap terus. Nah, itu. Ibu-ibu sekalian, mari kita mulai, kita niatkan puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kita bisa melaksanakan puasa. Insya Allah tahun ini akan cukup 30 hari. Pada hari Kamis tanggal 13 Mei nanti itu sudah merupakan tanggal 1 Syawal. Ya, jadi oleh karena itu perlu persiapan yang sedemikian rupa. Ibu dan bapak yang kami hormati, saya dan teman-teman para guru mubalek yang selama ini telah menyampaikan bersama ibu dan bapak sekalian, saya ingat kata almarhum Buya Haji Rasidin Bandaro Sultan Sati. Apanya katanya, kalau guru mubalek, ustadz, dai, banyak kece, banyak nan cace, banyak kato, banyak nan lato. Dalam hal ini kami menyampaikan, mewakili teman-teman juga mungkin ya, terutama pribadi saya, mohon maaf lahir dan batin kepada ibu dan bapak. Nah, mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan tidak lagi ada dusta di antara kita, tidak ada dosa di antara kita ya. Nah, karena kita sudah saling memaafkan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu dan bapak. Akhirnya kita doa, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.